Video ini diperuntukkan hanya untuk yang berakal sehat saja. Yang akalnya kurang sehat, di skip dulu ya. Petunjuk itu akan lebih baik dilakukan dengan secara pribadi. Makanya sudah dianjurkan. Kepingin apa sih? Kepingin tahu apa sih? Ada sholat tahajud, ada sholat hajat. Kalau ingin petunjuk dari Tuhan, ya mohon kepada Tuhan. Kan begitu seharusnya itu. Kalau ingin tahu sebuah ramalan, ya gunakan otakmu yang diberikan Tuhan, disematkan di kepala ini kan. Ngapain ke sana kemari? Bukankah mereka juga manusia, kita manusia juga? Mereka mampu berpikir, kita juga diberi alat untuk berpikir. Romo, ini ada yang saya mau tanyakan. Iya, apa itu? Di dalam hadis itu kan kita nggak boleh mendatangin tukang ramal. Iya. Nah, sedangkan Nabi itu bisa meramal atau petunjuk atau gimana sih? Kok seakan-akan bisa tahu gitu. Oh, seakan-akan bisa tahu yang akan terjadi. Iya, Dan yang terjadi memang terbukti. Kan begitu kalau fatwa yang dikeluarkan oleh Rasulullah. Nah, untuk memahami tentang ramalan itu seharusnya kita harus tahu dulu ramalan itu sebetulnya apa. Dan ramalan itu berasal dari mana. Nah, ramalan kenapa di dalam hadis itu tidak diperbolehkan mendatangi peramal-peramal. Yang jelas peramal itu kan manusia. Nah, setiap manusia ini kan punya karakter masing-masing dan punya tujuannya masing-masing. Nah, kenapa tidak diperbolehkan? Survei membuktikan di zaman dulu, peramal-peramal di zaman dulu itu, nah itu kebanyakan punya kepentingan-kepentingan secara pribadi atau kepentingan golongannya sendiri. Nah, sehingga untuk mengantisipasi agar tidak terjerumus manusianya atau muslim di zaman Rasulullah itu, maka dilaranglah umat Islam ini mendatangi peramal-peramal. Nah, sekarang kita harus mengerti dulu tentang apa sih itu ramalan. Ramalan itu sebetulnya suatu perkiraan yang paling mungkin terjadi. Jadi sebuah perkiraan yang mungkin terjadi karena ada beberapa unsur pendukungnya. Ya. Ini dari sini sudah bisa dipahami atau belum? Jadi yang namanya ramalan ini sesuatu yang paling mungkin terjadi dengan mengikutkan unsur-unsur yang mendukung sesuatu itu yang punya kemungkinan besar bisa terjadi. Inilah ramalan. Makanya kan ada ramalan cuaca. Kalau ada arah anginnya seperti ini, mendungnya seperti ini, maka keluarlah yang namanya ramalan. Nanti akan ada hujan, akan ada badai, ombak akan besar. Nah, ini contoh-contoh ramalan. Nah, kemudian kalau di era ini kita itu dilarang, benar-benar dilarang mendekati tukang-tukang ramal. Nah, yang namanya tukang-tukang ramal ini kan sekarang ini kan kayak BMKG, itu kan ya tukang ramal. Ramal cuaca hujan. Iya kan? Nah, terus bagaimana ketika kita itu mau bepergian jauh, naik pesawat, naik perahu, atau yang lain? Bukankah ramalan yang dari tukang ramal yang namanya BMKG itu sangat berguna? Iya kan? Sangat berguna itu. Nah, di konteks ini, kita kan malah setengah butuh atau bahkan bisa dikatakan harus mengetahui cuaca sebelum kita ini
bepergian melalui udara atau melalui laut atau pakai angkutan yang lain. Berarti yang pertama ini kan di hadis itu yang dimaksudkan kan bukan ramalan yang seperti ini. Lalu yang ramalan yang dihadirkan atau yang dilakukan oleh BMKG itu dibiayai oleh negara. Negara saja mengesahkan karena dipandang perlu untuk keselamatan masyarakatnya. Berarti yang dimaksud yang tidak diperbolehkan soal ramalan ini bukan yang ini, tapi yang dimaksudkan ramalan-ramalan yang tidak membawa kebaikan. Nah, contohnya banyak yang mengklaim dirinya tukang ramal permisalan. Ada yang meramal ini presiden tahun 2001 misalnya akan lengser, ya ternyata nggak betul. Malah dirinya sendiri yang lengser dari hidupnya. Iya kan? Iya. Ya, yang ditakutkan ini yang kayak seperti ini loh. Yang manusia-manusia yang punya kepentingan secara pribadi atau cuman golongannya sendiri, ini yang tidak diperbolehkan. Terus ngeramal pakai otak-atik matro, jadi seakan-akan dibuat cocok lah. Pakai ilmu cocologi itu kan, pakai kartu, ini gambarnya ini artinya seperti ini. Nah, itu yang nggak jelas, karena nggak mengikutkan yang namanya akal sehat kita. Ramalan bisa terjadi, nah pendukung-pendukungnya kan harus dipelajari sendiri. Yang termasuk ramalan ini begini loh, misal kamu ke sini pakai sepeda motor. Nah, sepeda motor ini dalam kondisi mesinnya normal. Yang lain-lain juga normal. BBM-nya juga ada. Tanpa kamu sadari, kamu sudah bisa meramal. Perjalananku dari rumah sampai ke sini misalkan 1 jam. Nah, itu kan perkiraan dengan ramalan kan. Nah, ini sebetulnya juga masuk di dalam ramalan itu. Nah, ini harus mengerti. Nah, ramalan inilah yang sebenarnya masuk ke dalam ranahnya keyakinan yang dimiliki oleh manusia. Yakin itu apa? Yakin itu miliknya kepala manusia karena berdasarkan apa yang ada di dalam kepala manusia, kepala kita ini loh. Ini memunculkan keyakinan. Beda dengan yang namanya iman. Iman itu miliknya kolbu. Jangan sampai salah-salah. Nah, kemudian seakan-akan Rasul itu bisa meramalkan yang akan terjadi dan terbukti. Nah, sudah banyak yang terjadi juga. Nah, ini salah persepsi. Yang disampaikan oleh Rasul itu bukan ramalan. Bukan ramalan, tapi petunjuk dari Tuhan. Berdasarkan keimanan yang dimiliki oleh kolbu. Jangan sampai salah mengartikan. Rasul bukan tukang ramal, tapi tukang menyampaikan risalah atau petunjuk yang dari Tuhan. Nah, jangan dicampur adukkan. Nah, ke tukang ngeramal togel itu loh peramal. Ya, itu prediksi itu karena itulah ramalan-ramalan. Jadi ketika Rasulullah mengatakan suatu ketika nanti akan terjadi seperti ini, seperti itu, bukan berdasarkan otak atau berdasarkan keyakinannya, bukan, tapi berdasarkan keimanannya kepada Tuhan. Nah, karena akal kita itu kan yang gampang rusak kan. Gampang rusak. Yang ada di kepala kita ini loh gampang rusak sebetulnya. Nah, ini contohnya yang masih muda-muda ini. Ada cewek cantik berdandan menor. Wah, otaknya sudah rusak dulu nih. Waduh, gimana ya? Iya, bisa mendapatkannya kayak apa ya? Nah, ini sekali lagi, keyakinan itu miliknya kepala manusia. Manakala keimanan itu milik kolbunya manusia. Dan jadi satu orang yang religius, ini antara keyakinan dan iman itu nggak bisa dilepaskan. Iman yo harus punya seiring berjalannya dengan keyakinan yang kita miliki. Nah, kebanyakan orang-orang yang pinter-pinter, yang orang-orang yang
bersekolahnya tinggi-tinggi, kadang-kadang terjebak di masalah keyakinannya itu. Semua harus bisa dicerna dengan akal sehat. Akhirnya yang menguat hanya keyakinannya saja. Jadinya apa? Ateis. Iya kan? Iya, iya. Orang iman juga begitu. Iman tok apa ya cukup? Nggak cukup. Jadinya orang-orang yang fanatik tidak membuka akal sehatnya untuk memahami sesuatu yang berbau agama. Jadinya fanatik. Yang berjalan bukan akal sehat, tapi perasaan atau instingnya saja. Makanya gampang dikelabui orang-orang yang punya kepentingan. Ayo demo. Otaknya nggak dijalankan, keyakinannya nggak berfungsi. Hanya karena iman, bela ini, bela itu, ini termasuk iman. Meskipun melanggar hukum, ya kan? Nah, pada akhirnya yang menentukan kualitas manusia yang berbau religius, kualitas manusia terhadap Tuhannya itu. Ini yang dua-duanya jalan. Keyakinannya juga oke, keimanannya juga oke. Itu harus diseiringkan. Nggak boleh salah satu itu timpang, tidak boleh. Harus sinkron ya. Harus sinkron. Iman tanpa yakin ya timpang. Yakin tanpa iman ya nggak percaya adanya Tuhan. Soalnya misal berbincang masalah keyakinan, bila mana Tuhan itu ada, mana kayak apa buktinya? Iya kan? Iya. Masuk akal apa tidak? Nah kan. Kalau hanya yakin saja, wah pokok ini urusan agama, wah menggebu-gebu beria iya ya kan? Nah, makanya sebagai generasi muda ini antara yakin dan iman harus benar-benar dipahami dan dipelajari. Nah, biar penerapan di dalam kehidupan sehari-hari itu tidak timpang dan tidak fanatik. Kan ada slogan toh, agama itu dengan akal sehat itu akan bermanfaat. Jadi kita beragama itu nggak cukup dengan iman, atau nggak cukup juga dengan yakin. Iman dan yakin harus kita miliki dua-duanya, dan harus kita tetap menggalinya dengan baik agar kualitas kita di hadapan Tuhan Yang Maha Esa itu semakin lama akan semakin baik. Gitu sebetulnya itu. Sehingga soal ramalan ini tadi juga bisa memahaminya dengan baik. Soal petunjuk juga tahu, oh ini termasuk ramalan, ini termasuk petunjuk. Nanti akan tahu bedanya dan tahu juga bagaimana cara mendapatkan petunjuk itu. Oh manusia ini kalau memang benar-benar minta petunjuk kepada Tuhan, ya itu juga dikasih petunjuk kak. Kok nggak hanya Nabi saja kok yang dikasih petunjuk? Kalau memang mau benar-benar memohon, lah setiap orang pokok punya akal ya juga bisa kok meramalkan sesuatu. Iya. Dari unsur-unsur itu ya. Ya iya. Jadi nggak harus jadi orang yang hebat, harus jadi tukang ramal yang luar biasa, enggak. Wong ramalan itu cuma perkiraan. Ya, ramalan yang berasal dari biasanya itu ada. Biasanya itu kalau mendungnya begini, uap dari atau hawanya dari sekeliling kita ada sedikit panas-panasnya, lembab begini, nggak lama ini akan hujan. Itu kan perkiraan. Perkiraan yang berdasarkan kebiasaan yang sudah sering terjadi. Apa sulit meramalkan? Ini kan tidak. Apa salah kita meramalkan? Ya enggak juga. Nah, ya kecuali peramal-peramal yang saya sebutkan tadi di awal, yang punya tendensi-tendensi yang tidak baik. Kadang, oh ini tak ramal, misalkan, biar dapat imbalan yang banyak, yang diramalkan yang baik-baik. Wah nanti tahun ini dapat rezeki banyak, jodohmu juga bagus, pangkatmu juga akan naik. Kan punya kepentingan contohnya seperti itu. Wah ini kebetulan orangnya berduit ini, ramalan tak baik-baikin lah. Nah, sehingga nanti biar dapat cuan nih, bahasa anak sekarang kan dapat cuan yang banyak, ya kan? Nah ini yang tidak diperbolehkan. Karena ramalan terkeluar itu
ada kepentingannya. Beda dengan petunjuk. Ya beda dengan petunjuk. Petunjuk itu akan lebih baik dilakukan dengan secara pribadi. Makanya sudah dianjurkan. Kepingin apa sih? Kepingin tahu apa sih? Ada sholat tahajud, ada sholat hajat. Kalau ingin petunjuk dari Tuhan, ya mohon kepada Tuhan. Kan begitu seharusnya itu. Kalau ingin tahu sebuah ramalan, ya gunakan otakmu yang diberikan Tuhan, disematkan di kepala ini kan. Ngapain kesana kemari? Bukankah mereka juga manusia, kita manusia juga? Mereka mampu berpikir, kita juga diberi alat untuk berpikir. Nah itu sebetulnya itu anjuran-anjuran yang luar biasa. Jangan mendatangi tukang ramal. Itu sebetulnya kan untuk kemandirian manusianya sendiri juga. Jangan sampai gampang percaya tanpa mengikutkan akal sehat yang kita miliki sendiri. Begitu loh maksudnya itu. Iya. Ya, apa yang mana ini tadi yang belum paham. Paham sih sudah. Jadi nggak ada lagi perbedaan lah, nggak ada lagi kekeliruan. Iya, nggak ada kekeliruan pemahaman. Nah, yang jelas yang namanya petunjuk dan ramalan itu jauh bedanya. Kalau ramalan ini hanya kurang lebih saja. Kalau nggak bener ya lumrah, wong namanya perkiraan. Kalau betul ya memang secara ilmu matematikanya memang kemungkinan besar terjadinya itu memang sudah diprediksi di awal benar. Artinya memang memungkinkan untuk bisa terjadi. Itu namanya ramalan. Apakah ngeramal boleh apa tidak? Boleh. Kok ngeramal kok nggak boleh? Boleh. Yang tidak boleh itu yang ada tujuan yang tidak baik. Itu saja sebetulnya. Tergantung niatnya manusianya itu. Berarti kalau untuk mendapatkan petunjuk itu berarti kita harus patuh ya, harus yakin dan sama ini apa juga? Iman juga. Iman juga. Iya, itulah namanya tawakal. Kita semua serahkan kepada Tuhan, benar-benar memohon petunjuk dengan tata cara yang kita bisai atau yang kita yakini kebenarannya, ya maka akan tetap dapat petunjuk meskipun agak terlambat. Mungkin ada yang sesuatu yang kurang tentang bagaimana kita itu memohon atau meminta petunjuknya, itu ada yang kurang lengkap, ya sambil berjalan itu nanti kan ada pengetahuan-pengetahuan yang lain. Artinya bila mana belum tahu tata caranya bagaimana, wong kita punya akal, kita punya mulut, kan bertanya kepada orang yang lebih tahu. Gitu loh. Nah, apalagi ini mumpung Bayati ini mau menjawab ini soalnya. Kalau sudah nggak Bayati, wah ini juga nggak ada jawaban. Lomba diam akhirnya. Kamu ada yang mau kamu tanyakan? Jauh. Bisa dijawab. Apa yang ditanyakan terjauh? Ya sudah, kalau belum ada yang ditanyakan lagi mungkin di kesempatan yang lain. Wong namanya kadang-kadang itu dari rumah mau bertanya ini, ya ketemu lupa. Ya, ini kan Banyak yang dipikirkan. Makanya ada baiknya ketika ada ingin yang ditanyakan, dicatat dulu, ditulis dulu nanti biar nggak lupa, nggak ada masalah. Ya, dan yang mudah-mudahan obrolan kita ini bermanfaat khususnya bagi kita sendiri, sahabat berdua ini, ya, generasi muda yang masih banyak belajar. Dan bagi saya sendiri sebagai pengingat lah, ya, pengingat biar tidak lupa juga bahwa kita hidup itu tidak cukup untuk hanya iman atau hanya yakin saja. Iman dan yakin harus berdampingan.